pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dirawat selama 20 menit, seorang pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke. Ratusan penumpang di Pelabuhan Mimika melanggar protokol kesehatan. Kecewa dana kampung tak cair, puluhan warga di Mimika memblokade jalan raya. Unit gawat darurat Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke terpaksa ditutup karena sempat merawat pasien positif COVID-19. Pelayanan pasien di UGD dihentikan agar seluruh ruangan disemprot cairan disinfektan. 12 perawat dan seorang dokter yang menangani pasien positif COVID-19 itu langsung dites usap dan dikarantina. Seorang pria berusia 54 tahun meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Angkatan Laut setelah dirawat selama 20 menit. Pasien itu adalah pasien kedua yang meninggal karena tertular COVID-19. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, Dr. Tutut, mengatakan pasien masuk dalam keadaan berat karena mengeluhkan sesak nafas. Memang untuk penutupan UGD RSAL Merauke ini memang direncanakan akan kita lakukan selama 1 kali 24 jam. Jadi tujuannya adalah untuk dekontaminasi atau sterilisasi dari ruangan. Karena memang kemarin kita menerima pasien confirm, tapi pasca mortem, ini post mortem tahun seperti itu ya. Tapi memang terindikasi COVID ya, Dok? Ya, memang benar. Benar ya. Jadi waktu masuk memang dari pihak keluarga tidak ada penyampaian riwayat bepergian maupun pernah kontak dengan pasien COVID. Dari keluarga tidak ada ya? Tidak ada. Jadi gitu. Makanya dan kejadiannya pun pada saat itu memang cukup cepat. Jadi memang pasien itu datang dengan kondisi sesak berat, maka sudah mulai ada tanda-tanda distress nafas. Gitu, Dok. Jadi memang kita mengutamakan penanganan pasien. UGD Rumah Sakit akan kembali beroperasi pada Kamis hari ini. Warga terus diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan penumpang kapal motor Sirimau melanggar protokol kesehatan di Pelabuhan Mimika Rabu kemarin. Selain berdesakan saat naik ke atas kapal, penumpang juga tidak memakai masker. Petugas terus menghimbau agar penumpang menjaga jarak, namun karena membeludaknya pemudik, kerumunan di atas kapal tak terhindarkan. Kepala Syah Bandar Mimika Husni Anwar mengatakan pihaknya kesulitan mengantisipasi kerumunan penumpang karena jumlah penumpang meningkat 100%. Penanganan arus mudik tahun baru ini memang protokol kesehatan tetap berjalan dan dilaksanakan. Terkait dengan itu hanya lonjakan penumpang itu yang banyak, sehingga kami mengatur dari 2 kapal ini sehingga penumpang itu terbagi, sehingga penumpang itu tidak perlu berdesak-desakan ataupun terlalu banyak di satu kapal, sehingga pelayanan ataupun protokol kesehatan itu, prokes itu tetap berjalan sesuai yang kita harapkan. 2 hari jelang Natal, pemudik memanfaatkan transportasi laut untuk pulang ke kampung halamannya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolid melaporkan. Lonjakan penumpang kapal terus terjadi di Pelabuhan Yosudarso Merauke jelang Natal dan Tahun Baru.
Kapal Sabuk Nusantara yang setiap harinya mengangkut 100 penumpang per hari, kini naik menjadi 200 penumpang. Seluruh penumpang yang turun dari atas kapal langsung diperiksa oleh petugas kesehatan. Penumpang yang turun juga wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 dari daerah asal. Sejumlah penumpang mengaku kepulangan mereka untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Pak, ini tiba dari mana, Pak? Dari Mapi ya? Oh, dengan kapal apa? Sabuk Nusantara. Dalam rangka apa ke Merauke ini? Mau Natalan juga ya? Natalan dengan keluarga. Oh, ada keluarga. Berapa lama di sini nantinya? Kurang lebih ya 3 bulan lah. Oh gitu. Nanti habis Natalan balik lagi? Oh, kasih. Mana? Dari Mapi? Dari Naik kapal apa ini? kapal Sabuk Batu Oh gitu. Kesini ke Merauke dalam rangka apa? Natalan ya? Natalan Sama keluarga ya? Berapa lama di Merauke rencana? sampai tahun baru. Sampai tahun baru. Habis itu kembali lagi ke Mapi ya? Ya. Pak Anca ini dari mana Pak Anca? Dari mana nih? Dari Mapi, Oh dari Mapi. Naik kapal apa tadi? kapal sabuk Sabuk Nusantara ya? Nah ke Merauke ini rencananya mau dalam rangka apa ini? pulang mudik. Oh pulang mudik. Untuk Natal ya? Ya, Natal. Rencana berapa lama ini Natalan ini? kayaknya 1 bulan. Oh 1 bulan ya. Nanti selesai Natal balik lagi ya? Ya, Oh, kerja di Mapi memang Pak? ya. Satgas COVID-19 menghimbau pemudik patuh pada protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Warga juga diminta tidak menggelar perayaan Natal secara meriah dan membuat kerumunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pengelola Bandara Sentani Jayapura sejak 2 hari lalu menyiapkan fasilitas antigen di halaman Bandara Sentani. Fasilitas mobil klinik milik PT Angkasa Pura itu dikhususkan bagi penumpang yang tujuannya wajib mengantongi surat hasil rapid test antigen. Humas PT Angkasa Pura Jayapura Surya Eka mengatakan tarif rapid antigen Rp250.000 per orang dengan durasi pemeriksaan maksimal 1 jam. Penumpang Bandara Sentani saat ini sudah tersedia fasilitas rapid antigen di Bandara Sentani berlokasi di mobil klinik di parkiran Bandara Sentani. Untuk jam operasi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore dengan tarif Rp250.000. Kami sarankan bagi penumpang untuk datang lebih awal dikarenakan untuk tesnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Fasilitas rapid test antigen ini disediakan khususnya bagi penumpang yang akan keluar dari Jayapura bertujuan ke kota-kota yang harus menyediakan tes rapid antigen, khususnya di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Untuk penumpang yang datang ke Bandara Sentani masih menggunakan protokol kesehatan, yakni untuk penumpang non-KTP Papua harus menggunakan PCR sesuai dengan Pergub COVID-19. 5 daerah di Indonesia yang mewajibkan penumpang pesawat membawa rapid antigen adalah Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Satgas COVID-19 Papua menerapkan aturan bagi penumpang yang akan masuk ke Papua. Jika tidak memiliki KTP Papua, wajib membawa hasil tes usap PCR. Sementara penumpang ber-KTP Papua cukup melakukan rapid test antibody. Arthur melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Puluhan warga di kampung Hiripau, distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Rabu kemarin memblokade jalan Hiripau. Blokade jalan menggunakan balok dan pohon itu mengakibatkan kendaraan dari dan akan menuju Pelabuhan Pomako terhenti. Diduga warga kecewa karena dana kampung yang seharusnya cair pada awal bulan Desember belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Polisi berusaha memberi pemahaman pada warga agar tidak mengganggu ketertiban umum. Satu jam kemudian, blokade akhirnya berhasil dibuka oleh polisi. Polisi menghimbau agar warga menyelesaikan masalah dana kampung ke dinas terkait dan tidak mengganggu kepentingan warga lain. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar di Sprindak di halaman pasar SP2 di Jalan Cendrawasih, Mimika, Rabu kemarin. Di Sprindak Mimika sengaja menggelar operasi pasar untuk menekan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan komoditi sayuran tersedia di pasar murah ini. Warga Mimika, Fredericus, yang datang berbelanja di pasar murah, mengaku senang karena bisa mendapat sembako dengan harga yang murah. Murah, sangat murah. Ayam kakak beli berapa? Ini ayam yang saya beli 1 ekor 50. Kalau di pasar? Di pasar tidak dapat 50. Nah, ini paling mungkin sudah lebih dari 50. Jadi ini kan ayam, namanya ayam kampung. Jadi mungkin mahal. Tapi ya di sini pasar murah ini sangat membantu. Jadi ini sudah lumayan untuk kita bisa pakai gunakan dalam hari raya ini. Banyak sudah terjual habis. Kita ini sudah terlambat karena murah, akhirnya orang berbondong-bondong semua ke sini. Dari awal orang sudah habiskan telur, mungkin apa yang dibutuhkan selama akan hari raya ini, merayakan hari raya ini semua sudah dibelanja habis. Sementara itu, Kepala Disperindak Mimika Mikhail Gomar mengatakan operasi pasar sengaja digelar membantu warga, terutama warga yang kurang mampu. Untuk kegiatan pasar murah ini murni menjadi tanggung jawab dan juga kerjasama antara Disperindak bersama-sama dengan para distributor dan pelaku usaha, di mana mereka semua berkolaborasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini juga jenis komoditi barang yang dijual yaitu 9 bahan pokok ditambah dengan komoditi barang lainnya, sehingga harga yang kami tawarkan atau dijual kepada masyarakat adalah harga promo di bawah standar sesuai dengan harga distributor, sehingga masyarakat bisa terjangkau dan juga bisa mempersiapkan kebutuhan menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Untuk tahun ini kami di Disperindak mendapatkan alokasi sebanyak 75 kiloliter yang didistribusikan oleh 3 agen minyak tanah dan dibagi kepada 15 gereja yang ada di Kabupaten Mimika. 15 gereja ini merupakan representatif dari beberapa denominasi gereja yang ada, sehingga bisa dijangkau oleh beberapa gereja yang berdekatan. Pasar murah ini akan digelar selama sepekan oleh dinas. Warga yang datang juga dihimbau menerapkan protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ayo ambil deh. Polwan ambil. Ratusan warga di Kampung Payum, Merauke, Rabu kemarin mendapat bantuan beras dari polisi. Kapolres Merauke membagikan 110 kg beras kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Selain beras, warga juga mendapat masker dari polisi. Warga Payum yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan itu mengaku senang mendapat bantuan jelang Hari Raya Natal.
Kita berterima kasih kepada bapak-bapak polisi karena kita mau Natalan. Dan terima kasih banyak. Makanya kita dibantu oleh bapak-bapak polisi. Kita minta terima kasih kepada bapak polisi karena kita dapat bantuan dari bapak orang kita rasa bangga corona kita dapat bantuan dari bapak-bapak. Oh gitu. Minta terima kasih banyak sudah dapat beras. Gitu. Apalagi corona ini. Iya. Sementara itu Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan bentuk kepedulian polisi dalam bulan kasih Natal. Ini membagi ini tidak menentu. Kita datang di kampung mana saja, kami berbagi. Dan tidak cuma saat ini. Nanti ada besok lagi, lusa lagi. Kemana kita melihat dari intel kita melaporkan, wilayah situ sepertinya patut kita turunkan. Nah, apa harapan dari kepolisian Pak untuk pembagian ini? Pertama, kita sosialisasi tentang COVID-19, protokolernya seperti apa. Kemudian kita temukan di masyarakat kesulitan dan lain-lain, ya terpaksa kita turunkan, kita punya sembako. Sambil mengarahkan kepada mereka harus bagaimana dalam konteks bahaya COVID ini. Tetap jaga kesehatan ya, karena ada corona. Selain memberikan bantuan beras dan masker, puluhan anak di Kampung Payung juga mendapat kado Natal. Warga terus dihimbau menggunakan masker dan menjaga jarak saat beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terus balik lagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.